Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book mata pelajaran prakarya bab 1 kelas 7 semester 1 dengan materi kerajinan serat alam. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan serat dengan benar. Kedua, mengenal jenis bahan serat untuk menjadikan produk kerajinan dari bahan serat yang terdapat di wilayah setempat dengan benar. 3. Mengetahui jenis dan karakteristik serat secara tepat. Yang keempat, mengeksplorasi bahan serat dan observasi di wilayah setempat secara mandiri. Contoh produk kerajinan serat. Pengertian serat alam. Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya, serat kapas dan serat kayu. Bahan serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Sifat serat terbagi menjadi dua, yaitu serat alami dan serat buatan. Karakteristik bahan serat. Serat kapas dari selulosa atau kapas memiliki karakteristik bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Jenis dan karakteristik serat. Serat alam. Yang pertama ada serat tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral. Serat sintetis atau serat buatan. Yang pertama ada serat mineral. Yang kedua, serat polimer. Serat tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian serat yang akan dijadikan kerajinan. Bahan baku produk tekstil memiliki persyaratan. Di antara persyaratan tersebut adalah kuat, tahan lama, bentuknya tetap atau tidak susut, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Serat tumbuhan terbagi menjadi serat biji. Contohnya adalah biji kapas, ada biji kapuk. Hasil dari serat biji adalah bantal dan kasur. Serat batang. Contohnya ada pohon rami, pohon melijo, anggrek, mahkota dewa. Hasil serat batang adalah tali pengikat badan, bahan bangunan rumah, dan tas. Serat daun. Pandan berduri, daun nanas, enceng gondok. Hasil dari serat daun adalah tas anyaman. Serat hewan. Serat yang berasal dari hewan hanya disukai oleh negara-negara Eropa, serta tersebut memiliki tekstur yang lembut dan halus
sifat serat hewan menghangatkan sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku, serat dari staple, serat dari filament. Serat dari staple: alpes, domba, mohair. Staple merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpaka, unta, camar, haumer, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Serat dari filament. Filament merupakan serat yang bentuknya jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Hasil kerajinan dari serat filament adalah kain sutra, baju sutra, sarung sutra, sepatu sutra. Ini ada contoh serat kepompong ulat sutra. Karakteristik bahan serat. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Bahan tekstil dari selulusa atau kapas memiliki beberapa karakteristik seperti bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Teknik pengolahan bahan serat. Proses pada pembuatan kerajinan tekstil terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, pembuatan serat atau benang menjadi kain atau tekstil yang menggunakan teknik tenun. Yang kedua, pembuatan kain atau tekstil menjadi satu bentuk kerajinan tekstil. Yang ketiga, proses pemasangan, aksesoris atau nising sehingga menghasilkan kerajinan tekstil yang siap digunakan dengan teknik sulam, bordir, maupun penambahan aksesoris. Proses produk kerajinan bahan serat. Yang pertama, teknik tenun. Teknik pembuatan kain yang masih tergolong kerajinan karena mengandalkan keterampilan tangan adalah teknik tenun. Teknik pembuatan kain dengan mesin otomatis tidak termasuk dalam kerajinan. Kain tenun di Indonesia dikerjakan dengan dua jenis teknik, yaitu tenun gendong atau benang lungsing yang akan ditenun diikat mengelilingi hingga punggung penenun yang digunakan untuk seluruh Indonesia, dan teknik tenun yang menggunakan bingkai kayu sebagai alat bentuk tenun. Yang kedua, teknik pewarnaan. Proses pewarnaan dapat dilakukan pada serat atau benang, pada kain, atau pada bagian akhir setelah kerajinan tekstil terbentuk. Pewarnaan pada benang dilakukan dengan pencelupan serat atau benang pada tekstil tanpa motif atau polos. Pewarnaan dilakukan dengan pencelupan dengan satu warna. Sedangkan untuk menghasilkan tekstil dengan motif tertentu, pewarnaan menggunakan tekstil ikat dengan beberapa kali pewarnaan. Pewarnaan pada kain atau tekstil dapat menggunakan dua teknik, yaitu teknik rintang warna seperti teknik batik atau jumputan. Yang kedua, teknik print seperti cap, sablon, atau digital printing, serta teknik lukis. Yang ketiga ada proses teknik batik. Selain teknik pewarnaan ikat celup pada benang tenun, ada pula teknik rintang warna dengan menggunakan lilin atau malam, yaitu teknik batik.
Pada masa kerajaan Majapahit, teknik batik diaplikasikan di atas daun lonter. Ragam hias kerajinan serat alam atau tekstil. Ragam hias berdasarkan makna simbol dibedakan menjadi dua, yaitu ragam hias murni ialah ragam hias yang hanya berfungsi untuk memberi nilai tambahan estetika pada benda tersebut dan tidak berhubungan dengan nilai fungsi benda tersebut. Ragam hias ini hanya diterapkan pada benda kerajinan modern. Yang kedua, ada ragam hias simbolis. Ialah ragam hias yang selain berfungsi memperindah, juga memiliki makna tertentu yang bersumber dari adat istiadat, agama, maupun sistem sosial, yang harus ditaati norma-normanya dan menghindari salah pengertian bagi pengguna ragam hias tersebut. Contoh ragam hias ini diantaranya adalah kaligrafi, ragam hias pohon hayat, ragam hias burung ponik, ragam hias swastika, dan sebagainya. Ragam hias di Indonesia berdasarkan pada pola dan bentuk visualnya dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ragam hias geometris. Yang kedua, ragam hias tumbuh-tumbuhan atau flora. Yang ketiga, ragam hias makhluk hidup atau fauna. Dan yang terakhir, yang keempat, ragam hias dekoratif. Proses penataan ragam hias secara garis besar dapat dikelompokkan dalam proses berikut. Yang pertama, proses pengulangan sejajar, baik secara vertikal maupun horizontal, disusun dalam posisi yang sama, jarak dan ukuran yang sama. Proses tersebut sangat mudah dijumpai dalam ragam hias geometris sebagai desain tepi maupun dalam susunan diagonal dan sudut. B. Proses pengulangan berpotongan, yaitu pada proses pembuatan motif saling bertumpangan dan berpotongan terhadap bidang gambar. Ragam hias pada tekstil tradisional pada umumnya menggunakan proses pengulangan yang disusun simetris. Pada tekstil modern, proses pengulangan ragam hias, baik yang sejajar maupun yang berpotongan, selain disusun simetris, sering pula digunakan secara asimetris, bahkan bersifat acak. Pengemasan karya kerajinan serat atau tekstil. Fungsi kemasan produk kerajinan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Melindungi dari kotor dan kerusakan atau benturan. Kedua, menjual karena pada kemasan dapat dicantumkan mengenai keunggulan produk. Ketiga, memudahkan membawa dan menyimpan. Yang keempat, memperindah penampilan produk barang kerajinan sehingga meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Sesuai maksud dan tujuan pengemasan, maka setiap kemasan harus memenuhi persyaratan diantaranya. Pertama, jenis kemasan yang dipilih harus sesuai dengan jenis barang. Yang kedua, barang kemasan harus cukup untuk melindungi barang. 3. Kemasan harus cukup berkualitas sebagai pengaman barang. Keempat, pengemasan harus dapat menonjolkan atau mewakili kualitas barang. Sekian untuk video book kali ini. Jangan lupa subscribe, like, hidupkan lonceng notifikasinya, dan share kepada teman kalian. Terima kasih.